Shalom, apa kabar? Luar biasa. Di dalam Tuhan selalu ada hal-hal yang sangat luar biasa. Seperti pada pagi hari ini, program Gemar yang terambil dalam kitab Mazmur pasal 142 ayat 1 dan ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dan dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Kita tahu, kita sering mendengar kisah Nabi Daud, di mana dia sebelum menjadi seorang raja, dia harus melalui proses dulu, harus dikejar-kejar dulu oleh Raja Saul. Bahkan nyawa daripada Nabi Daud ini terancam karena dia mau dibunuh sama Raja Saul. Dan pada akhirnya dia sampai lari ke dalam gua. Dia dikejar terus. Dan dia sempat putus asa. Dan akhirnya dia berseru kepada Tuhan. Dia mengeluh kepada Tuhan terhadap kesesakannya dia, terhadap permasalahannya dia, terhadap ancaman jiwanya. Sekarang pertanyaannya, kenapa dia berseru sama Tuhan? Apakah Tuhan tidak tahu apa yang menjadi permasalahan Nabi Daud? Apakah Tuhan tidak punya rencana-rencana dalam kehidupannya Nabi Daud? Tuhan tahu. Tuhan punya rencana di dalam kehidupan Raja Daud atau Nabi Daud sebelum dia jadi raja. Tetapi Tuhan izinkan proses itu semua terjadi. Tuhan izinkan semua permasalahan itu terjadi. Itu semata-mata hanya untuk kekuatan, untuk menyiapkan kehidupan yang akan datang. Kehidupan selanjutnya setelah dia nanti sukses untuk menjadi seorang raja. Begitu juga kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari ini. Kita sering dikejar-kejar oleh permasalahan ekonomi. Kita sering dikejar-kejar oleh permasalahan kesehatan kita. Kita sering dikejar-kejar terhadap permasalahan dalam rumah tangga kita. Kita sering dikejar-kejar dengan permasalahan dalam pekerjaan kita. Macam banyak sekali yang mengejar-kejar dalam kehidupan kita. Tapi kita pada pagi hari ini boleh belajar seperti Raja Daud. Dia sadar diri, dia tahu diri bahwa dia punya Tuhan. Dia punya Allah. Dia tahu terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan dia tahu bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam segala kehidupannya dia. Oleh sebab itu, pesan Tuhan pada pagi hari ini sungguh sangat luar biasa. Mengingatkan kita yang pada waktu masa Nabi Daud dan pada waktu masa kita saat ini. Pesan Tuhan, jangan kecil hati. Jangan putus asa. Karena saya Tuhan bersama-sama. Karena saya Tuhan beserta dengan engkau. Seperti saya menyertai Nabi Daud. Kita jangan lari dari kenyataan. Kita hadapi. Karena kita punya Tuhan yang besar. Kita jangan cari jalan-jalan yang tidak dikehendaki Tuhan. Kita cari orang-orang yang bisa membantu menyembuhkan penyakit kita. Kadang orang, oh ini bukan masalah medis, ini non medis. Mari kita datang, ini ada paranormal, ini ada orang yang sakti. Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan hanya menghendaki berseru sama Tuhan. Itu Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita. Jangan mencari orang lain untuk membantu kamu menyelesaikan masalahmu. Baik masalah ekonomi, masalah sakit, masalah apa saja yang kamu hadapi. Tapi Tuhan menghendaki hanya berseru kepada Tuhan. Berlutut, minta ampun, minta tolong sama Tuhan. Dan Tuhan akan menyelesaikan semua permasalahan itu. Dan Tuhan akan membantu untuk menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bukan sebagai ekor, tetapi sebagai kepala. Seperti Raja Daud. Sebelum dia menjadi raja, dia mengalami suatu proses. Setelah itu dia jadi raja. Oleh sebab itu,
Pesan Tuhan sungguh sangat luar biasa di pagi ini. Mari kita teladani kisah daripada Nabi Daud ini, yang hanya dia berseru, berharap hanya kepada Tuhan. Demikian renungan pada pagi hari ini. Mari kita akhiri dalam suatu doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa, kalau pada pagi hari ini Kau telah memberikan pesan yang sangat luar biasa kepada kami semua untuk tahu akan cerita daripada Nabi Daud sebelum dia jajah. Nabi Daud harus dikejar-kejar dulu. Nabi Daud harus mengalami suatu permasalahan-permasalahan yang hebat, bahkan sampai mengancam nyawanya. Tetapi dia sadar diri, dia tahu diri bahwa yang hanya bisa dan hanya sanggup menolong dia, menyelamatkan nyawanya dia, memberkati dalam kehidupannya dia, menjadikan dia sebagai seorang raja yang sukses, hanya Tuhan. Begitu juga kami sebagai manusia pada saat ini. Kami hanya berharap kepada Tuhan. Kami tidak takut menghadapi masalah, karena kami tahu bahwa kami bersama-sama dengan Engkau. Dan Engkau akan menolong kami, melindungi kami, menjaga kami, dan memberkati kami. Dan tentunya Engkau akan memberikan keselamatan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak atas pesan firman-Mu yang sangat sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa yang percaya, katakan amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.